Oke, pada video kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara melakukan penjualan secara partai besar menggunakan metode down payment atau uang muka. Jadi untuk pembelian menggunakan kasir, pos, atau mungkin yang lainnya seperti pembayaran lump sum, cash, atau pembayaran termin tentunya akan dibahas di video lainnya. Oke, sebelum kita mulai, pastikan teman-teman sudah mendaftarkan produk-produknya di Goods and Services, atau nanti bisa juga membuat baru di sini ya. Yang tentunya sudah tersedia juga di video yang lainnya. Oke, mungkin akan saya sedikit jelaskan dulu workflow-nya untuk penjualan menggunakan uang muka atau down payment. Jadi pertama kita sebagai penjual memberikan penawaran ya kepada klien. Kemudian setelah disepakati harga dan juga itemnya, kemudian kita membuat yang namanya pesanan penjualan atau sales order yang dijadikan sebagai patokan kepada tim internal kita ya untuk mengirimkan barang tersebut sesuai dengan penawaran. Kemudian untuk mendapatkan penawaran dari klien, untuk mendapatkan pembayaran dari klien, kita menerbitkan faktur penjualan atau invoice. Dalam invoice ini kita nanti akan membuat dua buah invoice, yaitu invoice untuk down payment, kemudian invoice untuk pembayaran akhirnya. Jika barangnya sudah dikirim ke klien, maka kita nanti akan membuat yang namanya surat jalan. Oke, kita mulai dari awal, yaitu penawaran ya. Katakanlah ini pelanggannya adalah Pak Richard gitu misalkan, untuk acara apa misalkan. Di sini tentunya teman-teman bisa simpan email dan juga nomor HP-nya ya. Nah, ini berguna nanti misalkan untuk follow up atau mungkin iklan dan lain sebagainya. Kemudian quotation number-nya atau nomor penawarannya bebas, terserah perusahaan Anda bagaimana memberikan kodenya, cuman pastikan tidak sama dengan yang sudah ada di bawah ini ya, karena nanti akan menimbulkan bentrok. Jadi misalkan 002 gitu dibuat oleh Ahmad misalkan. Oke, untuk barangnya jika teman-teman sudah mendaftar langsung saja klik di sini, atau kalau belum membuat baru silahkan klik di sini ya. Kemudian kita inputkan barang-barangnya ya. Ini jika belum muncul teman-teman bisa refresh aja ya, itu biasanya masalah koneksi aja. Misalkan Pak Richard memesan 20 atau mungkin 12 atau berapa ya, 14 gitu ya pieces minuman dengan diskon misalkan 2%. Pajaknya ini sudah defaultnya 11% atau sesuaikan dengan kondisi kebijakan ya. Kemudian misalkan pesan juga untuk mie instannya misalkan 2 lusin gitu ya, kita diskon 2,5% misalkan. Di sini sudah ada totalnya termasuk pajak tentunya. Catatan ini bebas, misalkan barang dikirim 2 kali gitu misalkan ya, ini asal aja ya. Jadi nanti kita coba akan kirimkan pertama setelah pembayaran DP dan kedua setelah pelunasan. Terbitkan dan teman-teman bisa print di sini ya untuk penawarannya, yang itu bisa dikirim. Pelanggannya tadi sepertinya terlewat ya, Richard. Tentunya ini bisa di print dan bisa sedikit di adjust menggunakan Tensor Docs ya. Ini sudah bawaan dari aplikasinya.
Di sini sudah ada catatan, nama pelanggan, item pajak dan lain sebagainya, dan ini tanda tangan ada dari kita definisikan di sini ya. Ini bisa Anda save sebagai PDF atau mungkin sebagai docs gitu ya. Jadi ini bisa di email atau mungkin dikirim ke klien Anda. Oke, katakanlah sudah sepakat ya untuk penawarannya ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat pesanan penjualan. Lagi-lagi ini adalah untuk sebagai informasi internal perusahaan Anda ya, untuk sebagai dokumen yang menyatakan bahwa penawaran itu sudah disepakati. Anda bisa membuat secara manual di sini atau bisa secara otomatis dari yang sudah ada ya, dari quotation ya atau dari penawaran. Di sini ada quotation 2, kita di sini klik di pesanan penjualan. Maka otomatis akan terisi data-datanya sesuai yang ada di penawaran. Pesanan penjualan atau sales order, kita isi nomornya yang belum ada ya, lagi-lagi sesuai dengan perusahaan Anda, dibuat oleh Pak Budi misalkan. Barang-barangnya sudah terisi otomatis. Pesanan penjualan ini misalkan pembayaran dilakukan dengan misalkan 25% DP dan 75% pelunasan, dikirim 2 kali. Nah, ini jadi nanti untuk catatan sebagai tim internal Anda ya, baik ke gudang ataupun ke penjualan dan lain sebagainya. Di sini kita bisa lihat status pembayarannya 0% dan status pengirimannya 0% sebagai pengingat kalau ini belum dibayar dan belum dikirim. Oke, katakanlah ini lagi-lagi bebas ya, tergantung perusahaan Anda. Misalkan perusahaan Anda menginginkan bahwa klien itu membayar dulu 25% untuk dikirimkan sebagiannya, kemudian nanti di pelunasan baru dikirimkan sebagiannya lagi gitu ya. Maka kita tagih dulu menggunakan faktur penjualan yang kita buat secara otomatis dari si pesanan penjualan ini ya. Di sini ada namanya buat faktur penjualan. Nah, di sini tahap pembayarannya adalah menggunakan uang muka atau down payment. Dan di sini kita sertakan PPN-nya. Persentasenya adalah 25%, otomatis akan menghitung gitu ya nilai fakturnya dan juga PPN-nya. Pelanggannya udah otomatis terisi dari data pesanan penjualan. Akun kredit untuk PPN keluaran ini sudah ada ya, kalau kita teman-teman mengikuti mendefinisikan bagian akunnya ya dari tutorial sebelumnya. Oke, piutang usaha. Oke ya, di sini ada piutang usaha karena ketika kita mengirimkan faktur penjualan, maka sebenarnya kita sudah mendapatkan aset berupa piutang dari klien ya, walaupun kita belum punya cash-nya. Kemudian nomor fakturnya adalah SI misalkan DP gitu ya, 002 ya. Ini karena ini adalah kedua, misalkan dibuat oleh Novita lagi misalkan dari bagian finance. Di sini akun kreditnya disesuaikan dengan barangnya ya, misalkan di sini akun kreditnya adalah uang muka pelanggan ya, karena di sini masih berupa uang muka. Jadi ini belum mengurangi yang namanya belum mendapatkan yang namanya revenue. Jadi DP ini berbeda dengan pembayaran langsung atau mungkin nanti termin ya, karena kita belum mendapatkan revenue gitu ya, hanya untuk sebagai tanda jadi gitu misalkan. Oke, tapi misalkan si pelanggan ingin dikirim 50% barang setelah DP gitu sih. Hanya untuk catatan aja ya. Oke, teman-teman langsung bisa terbitkan, dan di sini kita bisa lihat
belum lunas gitu ya status pembayaran, tentunya ini kita print dokumennya, kemudian teman-teman bisa tanda tangani dan di email ke klien ya, atau mungkin dikirim via WhatsApp atau apapun itu. Setelah mereka menerimanya, mungkin di sini teman-teman bisa tambahkan juga nomor rekeningnya ya, nomor rekening untuk transfernya kemana gitu ya, di catatan misalkan. Setelah ditransfer ke kita, maka kita membuat yang namanya pembayaran penjualan. Lagi-lagi ini bisa dilakukan secara manual, tapi saya sarankan menggunakan proses otomatis ini ya, supaya trackingnya mudah dan pembuatannya cepat. Buat pembayaran penjualan, ini sudah otomatis terisi semua. Misalkan klien transfer kita ke Bank Mandiri gitu ya, contoh aja sih. Kemudian ini dibuat oleh Novita lagi misalkan dari keuangan. Kita terima atau pembayaran gitu ya, ini sudah terbuat. Kalau kita cek lagi di faktur penjualan, maka statusnya sudah lunas, dan ketika kita lihat di pesanan penjualan, status pembayarannya sudah 25% gitu ya. Sesuai request dari Pak Richard tadi ya, setelah DP beliau ingin dikirim dulu 50%, maka kita buat surat jalan gitu ya. Surat jalan, atau lagi-lagi kita gunakan tombol otomatis surat jalan. Misalkan kita menggunakan Wiratrans gitu ya, di delivery DP 002 gitu misalkan, karena udah ada 001 gitu. Gudangnya ini menyesuaikan ya, karena kita di pesanan penjualan tadi gudang Yogyakarta, maka di sini otomatis akan nge-lock ya. Ini tentunya akan mengurangi jatah yang ada di jatah yang ada di stok. Oke, mungkin sebelum kita kirim surat jalannya, saya ingin sedikit mundur dan cek di bagian stok per gudang ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat sudah ada barang-barang yang dipesan. Ini adalah hasil yang dihasilkan gitu ya, yang dihasilkan oleh proses penjualan kita tadi. Jadi dari sini kita bisa pantau bahwa ada 24 minuman segar dan juga Wirame original ya, yang sudah diambil dari gudang, yang sudah dipesan gitu ya, tapi posisinya masih di gudang. Jadi seakan-akan tuh masih 150, tapi padahal yang bisa dikirim ke klien tuh hanya 126 gitu sisanya. Ini untuk menghindari misalkan teman-teman ada orderan yang masuk bersamaan, sehingga seakan-akan stoknya masih banyak, padahal yang sebagiannya lagi itu udah di booking gitu untuk klien yang lain gitu. Oke, kita balik lagi ke surat jalan ya. Di sini kita kirim dulu misalkan setengahnya ya, jadi 7, atau mungkin di sini ada 1 lusin gitu. Dan di akun kredit dan debitnya kita gunakan HPP makanan. Ini minuman dan ini makanan. Minuman dan ini makanan gitu ya. Ini nanti bertujuan untuk mengurangi nilai dari persediaan dan juga untuk memberikan beban berupa HPP atau harga pokok penjualan gitu ya. Oke, langsung saja kita terbitkan. Di sini surat jalannya sudah ada ya. Kemudian teman-teman bisa print juga untuk diberikan ke drivernya misalkan ya, sebagai patokan untuk jumlah kuantitasnya sama nama pelanggannya ya. Jika perlu nanti mungkin ada di catatan ini misalkan drop di gudang mana gitu misalkan. Oke, setelah surat jalan diterbitkan, kita balik lagi ke pesanan penjualan, maka status pengirimannya sudah 50%. Sampai sini mungkin teman-teman bisa cek di neracanya ya. Jadi kita di sini sudah punya piutang usaha ya, yang dihasilkan karena adanya tadi invoice, kemudian di sini ada transfer ke Bank Mandiri ya. Kemudian untuk persediaan makanan dan minuman ini juga ada perubahan. Mungkin untuk
penjualannya belum ada karena masih DP ya, berbeda dengan mungkin yang lansam ataupun yang termin ya. Ini hasil dari transaksi lainnya ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya, karena sudah terkirim, katakanlah diterima oleh Pak Richard ya. Kemudian beliau menghendaki yang setengahnya lagi ya. Jadi untuk pembayarannya teman-teman bisa buat lagi di sini untuk faktur penjualan. Di sini adalah tahap penjualannya, kita pilih yang pembayaran final. Jadi DP-nya sudah, makanya kita gunakan final. Oke, di pembayaran final ini di sini akan ada faktur-faktur yang terkait dengan pesanan penjualan ini ya, yaitu si SIDP 002 ini tadi. Tinggal kita klik aja, nanti otomatis persentase yang kurang berapa persen itu akan terhitung secara otomatis. PPN-nya jangan lupa di sini menggunakan PPN yang sama ya untuk akunnya. Invoice-nya misalkan di FP atau final payment atau pembayaran akhir 002 gitu misalkan, dibuat oleh Novita ya tadi ya, si bagian finance. Oke. Nah, di sini baru kita mencatatkan revenue ya. Jadi ketika kita mengirim invoice akhir, maka kita mencatatkan revenue minuman dan juga makanan gitu ya. Oke, terbitkan fakturnya. Ini lagi-lagi teman-teman bisa print, terus bisa di email atau di WA ke Pak Richard ya. Dan jika sudah ditransfer, lagi-lagi teman-teman bisa klik di pembayaran penjualan. Dan ini adalah sales receipt final payment 002, dibuat oleh Novita bagian keuangan. Yang Pak Richard ini transfernya ke misalkan Bank Mandiri lagi misalkan ya, transfer. Oke, sudah semuanya. Ini angkanya juga otomatis 75% ya dari semuanya. Terima otomatis di faktur penjualan yang final payment tuh udah lunas, dan di pesanan penjualan sudah 100%, sudah nggak merah lagi gitu ya. Cuman yang masih merah adalah si pengiriman karena kita belum kirim. Oke, terakhir langsung saja kita kirim ya. Sebelum ini lagi kita mundur sedikit dan kita cek di stok per gudang ya. Ini kita bisa lihat yang bagian yang dipesan ini sudah berkurang ya, dari yang tadi ada berapa tadi saya lupa ya, lebih besar nilainya dari ini, sudah dikirim sebagian. Dan stok fisik juga otomatis yang di gudang itu juga udah berkurang gitu ya, karena sudah dikirim. Terus kita kirim lagi yang kedua kalinya, ini otomatis angkanya akan setengahnya yang tadi ya, karena tadi kan udah 14, kalau kita buat otomatis akan otomatis berkurang 7 ya, karena kita sudah kirim 7 misalkan. Oke. HPP-nya pastikan benar ya, minuman, makanan. Misalkan ini tadi ya di drop di pos ronda lagi gitu misalkan. Terbitkan. Ininya FP ya. ID-nya misalkan. Oke, sudah di drop. Kemudian di pesanan penjualan sudah 100%, maka transaksinya sudah selesai. Teman-teman juga bisa lihat di neraca untuk cash-nya, kemudian persediaannya berkurang, kemudian di laba rugi ini juga penjualannya bertambah, HPP-nya bertambah gitu ya. Dan lagi-lagi teman-teman bisa cek di laba kotor, atau mungkin di sini ada pendapatan HPP dan laba kotor per kategori yang sudah didefinisikan di kategori item ya. Teman-teman silahkan cek di tutorial sebelumnya ya, tentang bagaimana cara menghubungkan akun-akun ini. Oke, mungkin itu dulu video kali ini.
Sampai bertemu di video selanjutnya.